Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Utami, perwakilan dari kelompok 4. Pada video kali ini, saya bertugas sebagai presentator yang akan mempresentasikan media dan video simulasi pembelajaran. Kelompok kami memilih media audio visual bergerak dan video pembelajaran menggunakan animasi untuk menarik perhatian peserta didik dan membuat peserta didik semangat belajar. Namun sebelum saya mulai videonya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu 1. Intan Sabila, 2. Anissa Marifatu Zakia, 3. Devi Vindia Anggraini, 4. Reza Ratu Nofrika, dan 5. Saya sendiri, Sekar Utami. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan materi mengenai hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa saja itu? Pasti penasaran kan? Oke, langsung saja, ini dia videonya. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti lebah dan bunga, burung jalak, dan kerbau. Kemudian yang selanjutnya ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak dirugikan. Contohnya seperti hubungan ikan badut dengan anemon laut, hubungan tumbuhan pakis dan tumbuhan inangnya, hubungan tumbuhan anggrek dengan inangnya. Kemudian selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti benalu yang tumbuh di pohon mangga. Lalu, cacing tambang yang hidup di dalam usus manusia. Itu dia tadi macam-macam simbiosis. Kemudian selanjutnya hubungan makhluk hidup dan ekosistem. Sekarang kita akan mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 1. Komponen penyusun ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen biotik dan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk tak hidup. Contohnya seperti energi matahari, tanah, angin, mineral, oksigen, dan batu. Tahukah kamu, di dalam ekosistem terdapat satuan makhluk hidup yang disebut individu, populasi, dan komunitas. Apa itu individu? Individu adalah satuan makhluk hidup tunggal, seperti seekor gajah. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Kemudian komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda-beda yang hidup pada tempat dan waktu tertentu. 2. Macam-macam ekosistem. Berdasarkan proses terjadinya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alami? Ekosistem alami adalah ekosistem yang terjadi tanpa campur tangan manusia atau terjadi secara alami. Contohnya seperti danau, hutan, gurun. Selanjutnya, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah suatu ekosistem yang terjadi karena dibuat oleh manusia. Contohnya seperti akuarium, kolam, kebun, sawah. Berdasarkan tempatnya, ekosistem dapat dibedakan menjadi 3, yaitu ekosistem darat, ekosistem laut atau air asin, ekosistem air tawar. Dalam ekosistem dikenal adanya habitat. Habitat adalah tempat tinggal makhluk hidup. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 2, yaitu autotrof dan heterotrof. Apa itu autotrof? Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri.
Contohnya seperti tumbuhan yang dapat berfotosintesis. Kemudian heterotrof. Heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya seperti hewan dan manusia. Berdasarkan jenis makanannya, organisme heterotrof dibedakan menjadi 3, yaitu herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segalanya. Selanjutnya, hubungan komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dan abiotik tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam artian komponen biotik dan abiotik saling ketergantungan. 1. Saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik. Contohnya seperti tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Begitu juga sebaliknya, tumbuhan melepaskan oksigen ke udara sebagai salah satu hasil fotosintesis. Jadi, dalam hal ini berhubungan timbal balik dengan lingkungannya. 2. Saling ketergantungan antar produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam ekosistem, tumbuhan merupakan produsen yang menghasilkan sumber makanan bagi semua makhluk hidup. Contohnya pada rantai makanan di bawah ini. Padi berperan sebagai produsen untuk semua makhluk hidup. Nah, itu tadi materi mengenai hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Semoga adik-adik semua dapat mengerti dan dapat memahami dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, itu tadi video pembelajaran dari kelompok 4. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai calon guru. Terima kasih.